Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Sabtra Sondak. Saya jurusan akuntansi di kelas C, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester praktikum audit dosen pengampu Ibu Justina Hiola, SE, AK, MSA, CE. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal koreksi atau reklasifikasi. Yang pertama itu tentang jurnal koreksi piutang usaha dari 1 sampai 6 itu modul 2. Kemudian jurnal koreksi penjualan dari 7 sampai 8. Kemudian barang jadi, persediaan barang jadi 9. 10 sampai 11 itu persediaan dalam proses, persediaan bahan baku itu 12 sampai ke 13, dan bahan penolong. Kemudian ada koreksi utang usaha, kas dan setra kas, koreksi bank CAB, kemudian bank Lopo, surat berharga, sewa dibayar di muka, jurnal koreksi asuransi dibayar di muka, koreksi investasi, jurnal koreksi aset tetap, sewa jangka panjang, beban operasional, sampai dengan koreksi utang pajak. Oke, selanjutnya kita masuk ke aset. Di sini ada aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari kas dan setra kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka. Yang pertama itu ada kas dan setra kas, yaitu 67.695.350. Kemudian 47.490, 20.205.026 rupiah. Itu didapat dari 47.490.324 rupiah dikurangi 67 juta atau dibagi 67.695.350 rupiah, dan presentasinya itu 30%. Ini didapat dari modul 4 halaman 82. Kemudian ada investasi jangka pendek 1.200.000.000. Kemudian 2018 itu 1.715.000.000. Kenaikannya itu 515 juta, presentasinya 43%, dapat dari modul 4 halaman 92. Begitu juga dengan piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, itu hasil pengerjaannya itu atau hasil untuk mendapatkan kenaikannya itu, dan presentasinya itu sama perhitungannya. Kemudian untuk total aset lancar itu dari penjumlahan semua aset, yaitu dari kas dan setra kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, yaitu dengan jumlah 16.445.002.264 rupiah. Untuk presentasinya sendiri 4.966.217.586 rupiah dengan presentasi 43%. Selanjutnya ada investasi pada entitas sosial sebesar 422.500.000 rupiah. Kemudian aset tetap yang mana terdiri dari harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Yang mana harga perolehan itu dapat dari modul 7 halaman 114. Ini tinggal kita pindahkan saja dari modul yang telah kita kerjakan untuk mengetahui hasil pada modul 9, yaitu harga perolehannya 6.909.000
rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya itu 1.036.659.800 rupiah. Nilai buku 5.817 5.873.129.200 rupiah. Kemudian aset lainnya 6.759.700 rupiah, dan total aset sejumlah 20.947.390.964 perak. Baik, selanjutnya kita masuk ke kewajiban dan ekuitas. Ini pada modul 9 buku 2 halaman 134. Baik, kewajiban dan ekuitas terdiri dari kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek terdiri dari pinjaman bank dan serukan, utang usaha, utang lain-lain, utang bank, biaya yang masih harus dibayar, utang bank, kemudian utang sewa pembiayaan. Untuk pinjaman bank dia sejumlah 200 juta rupiah. Utang usaha 1.269.116.100 rupiah. Dan untuk 200.912.600 rupiah ini didapat dari pengurangan dari 1.269 juta 1.269.116.100 rupiah dikurangi dengan 1.068.203.500 rupiah, maka mendapatkan 200.912.600 rupiah. Begitu seterusnya sampai total kita jumlahkan semuanya, semua kewajiban jangka pendek, yang mana totalnya itu sebesar 3.773.947 rupiah 947.542 rupiah. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, ada terdiri dari utang bank, utang sewa pembiayaan. Total kewajiban jangka panjang yang mana utang banknya sendiri 10 miliar 175.357.444 rupiah, dan utang sewa pembiayaannya itu 10.134.000. Total kewajiban jangka panjangnya itu 10.278.491.444 rupiah. Kemudian ekuitas yang terdiri dari modal saham dan saldo laba, yang mana modal sahamnya itu sebesar 2.220.000.000 rupiah, saldo labanya itu 6.674.924.978 rupiah. Total kewajiban dan ekuitasnya itu sebesar 22.947.390.964 rupiah. Kemudian kita masuk ke penjualan. Bagian penjualan itu ada penjualan neto. Penjualan netonya itu sebesar 42.586.834.000. Untuk kenaikan penurunannya itu presentasi sebesar 11.964.236.150 rupiah.
dimana didapatkan dari hasil 42 miliar sekian dikurangi 30 miliar sekian. Kemudian ada beban penjualan sebesar 33 miliar 216 juta 197.959 rupiah. Laba bruto 937 sekian, beban usaha 2 miliar sekian, laba usaha sebesar 6 miliar sekian. Kemudian pendapatan dan beban lain-lain yang terdiri dari laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, dan beban bunga. Laba rugi aset tetap sebesar 2.500.000. Kemudian laba rugi valuta asing 120.500.600 rupiah. Dan juga ada pendapatan bunga, beban bunga, ada beban lain-lain neto sebesar 2.909.911.250 rupiah. Kemudian ada laba sebelum pajak sebesar 4.530.536 rupiah. Beban pajak penghasilan 1 miliar sekian, dan laba neto sebesar 3.455.152.644 rupiah. Kemudian neraca terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar. Kemudian di bagian ekuitasnya itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk asetnya itu aset lancar ada kas dan setara kas, aset lancar yang dibatasi, investasi saham, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka. Untuk total jumlah keseluruhan aset lancarnya itu sebesar 16.695.264 rupiah. Per tahun 2017-nya itu ada 11.678.789.678 rupiah. Aset tidak lancarnya ada investasi pada entitas asosiasi, ada aset tetap net, kemudian aset tetap tidak lancar lainnya, yang mana jumlahnya itu keseluruhan 6.302.388.700 rupiah untuk tahun 2018. Dan tahun 2017 ada 4.317.775.500 rupiah. Itu jumlah keseluruhan untuk aset ada itu 22.990.390.964 rupiah. Kemudian kita masuk ke kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka pendeknya itu ada utang cerukun, utang usaha pihak ketiga, dan utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan, utang bank jangka panjang, jatuh tempo setelah 1 tahun. Kemudian kewajiban jangka pendek lainnya untuk jumlah keseluruhan utang jangka pendek yaitu 3.373.974.542 rupiah. Kewajiban jangka panjangnya itu ada utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, kewajiban imbalan pasca kerja, jumlah kewajiban jangka panjang. Untuk jumlah keseluruhan kewajiban jangka panjang itu 10.274.491.444 rupiah untuk per tahun 2018.
Kemudian kewajiban ada ekuitas, modal saham, saldo laba, jumlah ekuitasnya keseluruhan yaitu 8.494.924.978 rupiah. Jumlah keseluruhan dari kewajiban dan ekuitas itu sebesar 22.997.390.964 rupiah. Kemudian kita masuk ke laba rugi. Laporan laba rugi ada pendapatan usaha neto sebesar 42.586.834 rupiah. Kemudian beban pokok usaha 33.216.197.959 rupiah. Laba brutonya sebesar 9.370.636.841 rupiah. Beban usahanya sebesar 2.630.694.255 rupiah. Laba usahanya 6.2741.786 rupiah. Untuk pendapatan dan beban lain-lainnya itu ada kerugian atas keuntungan selisih kurs, kemudian kerugian keuntungan aset tetap, pendapatan bunga, beban bunga, dan lain-lain. Laba sebelum pajak 4.530.030.536 rupiah. Dan beban pajak penghasilan dan memperoleh laba neto sebesar 3.455.152.644 rupiah. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas sendiri di sini saldo per 31 Desember 2016 itu untuk modal sahamnya itu 2.220.000.000, saldo labanya itu sebesar 1.741.040.864 rupiah. Jumlah keseluruhan 3.940.040.869 rupiah. Laba netonya kemudian saldo 31 Desember 2017 sebesar 3.219.772.334 rupiah. 4.455.152.644 rupiah. Kemudian saldo 31 Desember 2018 itu sebesar 6.674.924.978 rupiah. Itu untuk laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita masuk ke laporan arus kas. Untuk arus kas dari aktivitas operasi atau operasional itu ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lain-lain. Arus kas neto yang diperoleh selama aktivitas operasional itu sebesar sejumlah 6.741.786 rupiah. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 5.873.129.200 rupiah, yang mana jumlah keseluruhannya itu sama karena arus kas dari aktivitas investasi itu hanya satu kegiatan. Kemudian arus kas aktivitas pendanaan ada pembayaran kembali yaitu dari pinjaman bank, sewa pembiayaan sejumlah
Dan ada juga penerimaan dari penerbitan saham 8.894.924.978 rupiah. Jumlah keseluruhan dari aktivitas pendanaan itu ada 1.383.556.466 rupiah. Penurunan atau kenaikan netonya itu sebesar 13.996.737 rupiah 452 rupiah. Kemudian ada kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 67.695.350 rupiah. Kas dan setara kas setelah akhir tahun itu sebesar 67.384.050 rupiah. Oke, kemudian masuk ke pos-pos laporan keuangan, yaitu ada kas dan setara kas. Pembagiannya itu ada kas besar, kas kecil, bank CIB, bank Lopo. Jumlah keseluruhannya itu kas dan setara kas ada 67.384.050 rupiah. Kemudian ada aset lancar yang dibatasi sebesar 1.450 sekian. Dan ada investasi pada saham dan investasi pada entitas sosial, entitas asosiasi. Kemudian ada utang usaha. Untuk entitas asosiasi ada PT PO dan juga PT Piglet sebesar 2 juta, PT Piglet 30 juta dengan jumlah keseluruhan 32 juta rupiah. Kemudian ada utang usaha pada pihak ketiga sebesar 1.276.926.100. Lanjut perpajakan. Untuk utang pajaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan jumlah keseluruhan 643.897.645 rupiah. Nah, untuk perhitungan pajak penghasilannya itu ada laba sebelum pajak penghasilan, koreksi fiskal, pendapat bunga yang telah dikenakan pajak final, kemudian ada selisih aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan, ada selisih beban sewa dan beban pajak penghasilan, ada pajak penghasilan final dan pajak penghasilan non final. Selanjutnya utang bank jangka pendek ada rupiah dan juga PT Bank CIB Tbk. Kemudian utang bank jangka panjangnya itu ada rupiah PT Bank CIB yang dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun. Kemudian melalui saham ada pada PT SWAT yang diberikan PT SWAT dan PT Type dan Ibu Melinda sebesar 500 lembar untuk PT SWAT, 450 lembar dari PT TAP, kemudian 50 lembar dari Ibu Melinda dengan jumlah 1000 lembar saham. Dan beban usaha ada gaji, kesehatan karyawan, iklan, beban penjualan, imbalan jasa konsultan, premi asuransi, depresiasi dan jamuan, dan sampai pada bensin sejumlah 2.742.545.255 rupiah. Kemudian masuk ke aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, itu dapat dari modul 4 halaman 82, yang mana sebesar 42.490.324 rupiah.
dengan debitnya itu sebesar Rp24.433.726 kreditnya Rp6.540.000 dengan hasil per audit Rp67.384.50. Begitupun seterusnya, sama dengan investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, sama untuk penjumlahannya untuk pencarian per auditnya. Kemudian untuk total aset lancarnya itu sejumlah Rp16.645.2.264. Sama per auditnya sebesar Rp16.645.264. Dan investasi pada entitas sosial sejumlah Rp422.500, debitnya 30 juta, kreditnya 4 juta, dengan jumlah keseluruhan Rp447.700.000. Dengan aset tetap ada harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Aset lainnya 6.759.500. Kemudian total keseluruhan aset yaitu 22.947.390.964 rupiah. Selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Pinjaman bank itu 200 juta. Kemudian utang usaha pada modul 3 halaman 60 kreditnya sebesar 990.000, di debitnya 990.000, di kreditnya 8.800.000, menghasilkan 1.276.926.100. Hasil dari per klien dijumlahkan dengan debit dan kredit. Kemudian utang pajak sama jumlahannya, dan menemukan total kewajiban jangka pendek itu sejumlah Rp3.743.947.542 Kemudian kewajiban jangka panjang ada utang jangka panjang, utang bank, utang sewa pembiayaan, dan untuk total keseluruhan kewajiban jangka panjang yaitu 10.278.491.444 rupiah. Untuk ekuitas sendiri ada dua, itu modal saham, kemudian saldo laba. Untuk total keseluruhan 8.894.924.978 rupiah. Total kewajiban dan ekuitasnya itu sebesar 22.940.390.964 rupiah. Nah, selanjutnya penjualan neto. Penjualan neto per kliennya itu per tahun 2018 Rp42.586.834 dari modul 2 halaman 38. Debit kreditnya 30 juta untuk debit, kreditnya lah 180 juta. Dan ada beban pokok penjualan sama untuk pencarian hasilnya, tinggal dipindahkan dan tinggal mengurangi atau membagikan. Kemudian ada laba bruto, beban usaha, dan laba usaha. Ada pendapatan, beban lain-lain, laba rugi, aset tetap,
laba rugi valuasi asing, pendapatan bunga, beban bunga, ada beban lain-lain neto, beban laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, beban lain-lain itu sebesar 2.209.911.250 rupiah. Ada 4.530.030.536 rupiah. Dan untuk keseluruhan laba netonya sebesar 3.455.152.644 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, saya dapat kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.